Oh, Ke udah banyak nggak ada orang, lagi Bu dia. nggak tahu lah, udah Ini ada berapa kita orang. mulai Bu. Ya baik, siap, siap Mbak, Nah, monggo. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan sharing session pada sore hari ini. Untuk Mhm. sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Di sini saya Amelia Pertiwi, di sini saya bertugas untuk pembawa acara dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Ibu Dian yang cantik dan banyak ilmu dengan segudang ilmu yang menarik untuk dibahas pada sore hari ini. Di sini saya akan membacakan profil singkat dari moderator kita yaitu Bu Dian. Nama Dian Mulyansi, Creative Financial Planner, merupakan sertifikasi perencanaan keuangan profesional yang diakui secara internasional dan paling terkenal di dunia. Gelar CFP. Di sini kita akan membahas tentang masa depan. Ya. Untuk masa depan, gimana sih Bu cara menyikapi untuk memperbaiki Mhm. masa depan? Apa kita harus mempunyai tujuan? Apa kita harus mempunyai tekad atau niat Ya, semua itu untuk ada. Benar, lebih benar. lanjut? Mari kita Iya. untuk persilakan Ibu Dian untuk menjelaskannya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amelia dan teman-teman di Waalaikumsalam KSH dan warahmatullahi. mungkin yang baru bergabung teman-teman yang lain ya. Ini Ya Bu. kita hanya sharing-sharing aja. Ini kan direkord ya, jadi bisa di-share ya. Betul ya. Jadi Ngobrol-ngobrol santai. benar apa namanya? Kita harus punya tujuan, kita harus pertama adalah punya niat, ya Mm-mm. kan, niat, kemudian juga punya tujuan, ya, tekad juga harus, setelah niat harus ada Mm-mm. tekad baru kemudian tujuan, ya kan, karena niat itu tanpa tekad nggak akan jalan gitu. Nah, kemudian tujuannya apa? Ya. Karena tanpa tujuan, kita sama aja, kita kan kalau hidup ini kan kita sebenarnya yang nyetir tuh diri kita sendiri kan ya. Yang nyetir maksudnya Ya. nyetir dalam dalam kehidupan Pilotnya. kita sendiri. Nah, pilotnya. Nah, kalau nggak ada Ya. tujuan, pilotnya mau pergi kemana destinasinya itu nguing-nguing di langit aja tuh nguing-nguing sampai habis ya ataupun Ya. di pesawat atau di kereta terus aja ikut itu nggak turun-turun. Sedangkan kita punya destinasi. Destinasi itu kan tujuan. Tujuannya mau kemana? Nah, sebagai makhluk hidup, salah satunya ciri-cirinya adalah survival in this life, ya bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu kan kita tuh harus memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini ya, kebutuhan hidup sandang, pangan, papan, gitu ya. Semuanya kita harus penuhin gitu ya. Apa namanya? Uh, Kalau sudah terpenuhi, kemudian kita arahkan caranya seperti apa sih gitu loh. Jadi punya tujuan gitu loh. Apalagi Oh, contoh misalnya untuk anak-anak muda nih, anak-anak sekolah, ya kan, SMA, kuliah, pasti nih anak-anak ini kan ada uang jajan ya dari orang tua ya, nah, betul. Nah, uang jajan itu uang bisa bulanan. ya uang bulanan. Uang bulanan itu bisa di arrange, diatur, di manage gitu loh. Jadi dalam dengan uang jajan itu bagaimana uang itu yang kita terima itu sebenarnya bisa lebih meningkat, lebih baik, lebih bermanfaat ya. Pasti punya tujuan juga dong. Oh ya, aku mau beli Ya. misalnya, aku mau jadi modal lah, modal usaha. Berarti kan harus dikumpulin tuh seperti itu ya. Jadi apa ya namanya kita tuh kalau nggak ada tujuan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya. Karena Kita nggak ada harus motivasi untuk hidup. strategi ya Bu. Dia nggak ada motivasi untuk hidup. Ngapain hidup kalau nggak ada tujuan, nggak punya arah gitu ya. Kalau ada tujuan kan kita punya arah. Oh, contoh kalau sebagai manusia kita mau jalan nih. Oh, saya punya tujuan mau ke Blok M misalnya di Jakarta ya.
Mm-mm. Kalau kita nggak ada tujuan mau kemana, kita akan terus muter di Jakarta, di mana gitu. Tapi kalau ada tujuan, kita bisa langsung ke tujuan, oh kita naik ini, naik ini, naik ini. Begitu juga dengan tujuan keuangan kita gitu ya. Nah, kalau tujuan keuangan kita ya, itu kan apa namanya, harus lebih konkret ya, lebih detail. Mm. Kebutuhannya berapa Sesuai. gitu ya. Kalau untuk anak-anak mahasiswa nih, kalau dari anak mahasiswa gimana nih? Kebutuhannya apa nih? Apakah mau Eh, untuk apa coba apa? makan. Makan, bayar kos, ya kan? Tapi kan dari uang itu pasti ada sisa dong. Mm-mm. Nah, Ya, ada ada uang sisa. jajan dong. Uang jajan beda Heeh. loh dengan uang uang yang untuk bayar kos dari Kos. orang tua. Betul, itu harus dipisahkan karena ada fleksibel apa namanya? Ada yang variable cost, ada yang fixed cost kan. Kalau cost itu kan udah fix tuh, ya kan. Nah, itu harus dipisahin. Jadi kemudian yang untuk variable cost-nya apa nih gitu ya seperti itu. Oh, kamu nih suka beli misalnya karena di tempat kos nggak ada wifi, kamu beli wifi, keasikan nonton-nonton, habislah kuota, ya kan Ya. beli wifi, ya kan? Ya kan otomatis dengan beli-beli wifi lama-lama dana habis gitu dong karena kepake kan itu seperti itu. Nah itu harus di maintain gitu loh, diatur gitu loh, di manage gitu loh. Karena kalau tidak di manage uangnya akan gak karuan habis. Ya. Jadi sebaiknya memang kita harus punya tujuan. Nah kayak anak mahasiswa ini kan tujuannya beda dengan anak-anak SMA. Ya, anak SMA masih Ya. lebih pada konsumtif. Untuk beli sepatu misalnya, untuk beli tas Baju. atau beli baju, dia kumpulin duit. Itu masih bagus karena dia sudah bisa mulai mengkipit uangnya dengan baik dan dia mengarrange apa yang dia inginkan gitu. Itu udah melatih. Ah, Nanti ya. kebiasaan dari SD, SMP, SMA melatih diri itu akan menjadi habit. Habit akan jadi karakter gitu loh. Nah, kemudian kalau anak mahasiswa beda lagi, ya kan? Untuk Ya, beda. kebutuhannya, ya kan? Beda ya. Nah, kebutuhannya tadi seperti mungkin mau bikin usaha sambil iseng-iseng, ya kan? Atau jadi Ya. modal usaha, kerudung, beli kerudung atau apa. Pokoknya uang itu bagaimana bertambah sebenarnya. Karena sekarang kalau udah kuliah itu nanti kan akan menikah, pasti ke sana. Kalau Ya. kita udah punya tabungan, ya kan? Nah, tujuannya kan pasti mau menikah atau nanti mau melanjutkan kuliah S2 dan lain sebagainya itu punya uang yang cukup nantinya ada tabungan tambahan lah. Walaupun nanti dari Nah, orang tua disupport. Ya, walaupun dari orang tua disupport, kita nggak ada salahnya karena itu akan menjadi habit bagi kita untuk mengerem karena itu di dalam Al-Qur'an juga ada kan kita harus menabung, tidak boleh boros ya kan. Jadi kalau kalau kita menabung itu membuat kita lebih mengerem diri sebenarnya. Itu jadi habit nah, kok. Tapi kalau misalnya sebenarnya punya duit jajan atau nggak usah jajan lah kumpul hangout, ya kan? ah, Hangout ngumpul healing, beli kopi. Itu apa sih namanya kalau anak muda bilang hangout ngumpul ngopi bareng di Starbucks atau apa seperti itu. healing, healing, Healing lah, oh, healing bagi kamu, oh ya healing lah. healing Nah, itu jajan. kebayang kan satu cup kopi berapa kalau di Starbucks ya kan kata duduk-duduk cantik mah kata gitu kan. Nah, itu berapa gitu kan kalau kita pikir atau nggak usah warung-warung itu deh, nggak usah Starbucks deh, kelas-kelas yang biasa aja di kafe biasa. Minimal 15.000, belum makanan yang lain ya 25.000 ya kan. Uang jajan kita Mm-mm. sehari dikasih 50.000 ya Mm-mm. kan. Kan sayang tuh uangnya Ya. gitu. Kalau kalau kayak begitu kan mendingan itu harus digunakan untuk dimasukin saving untuk kedepannya. Kamu punya tujuan apa nih? Dari setiap manusia, setiap orang pasti berbeda tujuannya. Ada yang kemarin tujuannya anak mahasiswa mau ke Jepang. Ada yang tujuannya saya tidak bisa apa? Oh harus begini nggak bisa karena maunya dia Iya. gitu. Karena dia merasa aku mau liburan tante. Oh ya udah silakan. Tapi aku liburan pakai duit sendiri silakan. Kalau kamu memang ada duit baru semester berapa? Kalau itu semester 7 silakan aja kamu nabung. Sekarang tersisa berapa bulan nih? Berapa bulan nih? Kita nabung breakdown. Nanti kita Ya. nabung dari uang jajan kamu berapa. Pokoknya kamu kumpulin aja berapa nanti juga mungkin orang tua akan nambahkan gitu. Nah, Mm. setiap setiap tahapan usia punya kebutuhan yang berbeda-beda tuh sayang. Iya. Yang SMA, yang kuliah, yang sudah kerja, yang Ya. kan punya tujuan Ya. berbeda-beda. Kalau yang sudah bekerja kan pasti tujuannya mau beli rumah, beli mobil, betul? Mm-mm. Atau mau Betul. menikah, ya kan? Nah, Ya. kalau yang masih kuliah Modal pengen nikah.
Nah, kalau yang kuliah mungkin dia mau untuk melanjutkan kuliah lagi atau untuk membantu mamahnya misal keluarganya misalnya oh dananya orang tuaku terbatas nih jadi uangnya bisa dikipit Hmm, gitu loh nggak apa-apa akan ada rezeki lagi gitu pokoknya punya niat diniatin setiap tujuan tuh pasti punya manfaat gitu ada loh jalan. harus dijalanin harus 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 disiplin gitu loh nah kemudian apa namanya kita lihat bahwa kebanyakan orang di Indonesia itu tidak punya tujuan, ngikut-ngikut. Ah, ya. Nah, tujuan kita tuh harus tetap jejak gitu loh. Karena kalau nggak jejak, kita ngikut-ngikut orang, belum tentu itu jodohnya kita dalam arti kata sama gitu ya. Kadang ada orang, Ya. aku aku udah kerja nih, aku pengen beli mobil, ngeliat orang itu beli mobil. Belum tentu itu kebutuhan pokok. Nah, jadi itu adalah hanya kemauan, harus dipisahkan. Tujuan tuh harus berdasarkan kebutuhan, bukan kemauan atau keinginan. Karena kalau udah kemauan atau keinginan, itu adalah hasutan setan yang terkutuk, ya kan? Jadi Ya. sebaiknya harus lebih dikukuhkan lagi apa nih tujuan kamu, dan itu harus diistiqorohin. Nah, dari tahapan itu tujuan udah kamu pegang ya, udah kekeh nih kamu Heeh. nih. Nih kayak kamu nih Betul, mau ngambil. pokoknya. Nah, ada kakak nih, aku nanti selesai kuliah aku mau punya usaha sambil gitu sambil Ah, sambil nunggu dipanggil kerjaan gitu ya, atau sambil nunggu ah, dipanggil bikin skripsi dan lain sebagainya kan gitu kan. Mendingan aku mencari uang tapi yang lepas gitu ya. Jadi bikinlah tujuan untuk modal usaha gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan kantong kita dan itu ada lagi nanti ceritanya kalau untuk modal usaha itu ya. Karena itu akan membuat catatan keuangan yang berbeda ya, berarti gitu ya. Nah, setiap ya. setiap individu punya tujuan yang berbeda, ya kan? Dan itu harus disiplin. Karena dengan tujuan itu kita bisa menyetir diri kita dan memotivasi hidup kita gitu ya. Lebih semangat dan Ya. lebih mempunyai impian yang oh mungkin bisa begini nih, begini gitu seperti itu. Tapi kalau kamu nggak punya tujuan, udah kamu Udah, udah udah deh pokoknya cuma ikut-ikutan aja. Ih temen temen gini ngikut, ih temen begini ikut, ih temen gini ikut. Gitu kira-kira seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya orang yang udah selesai kuliah kerja Mhm, pasti dia punya tujuan beda ya kan untuk misalnya mhm. untuk menikah ya kan untuk Ya. menikah kemudian setelah menikah ada tahapannya lagi ya kan dia harus sudah prepare tuh jauh-jauh hari menikah oh nanti punya anak oh nanti Nah, bisa juga setelah punya anak sekolah anak sekolah anak oh nanti sekolah. ya beli mobil beli rumah pokoknya tujuannya banyak ya kan atau naik haji umroh seperti itu akan berkembang mengikuti bertambahnya usia kita sayang. Ya. Nah, kalau kamu dari kecil, dari muda ini sudah ada habit mengatur uang dengan baik, ya kan, mengatur uang dan punya tujuan tentunya, ya kan. Jadi kayak kalau kalau anak saya dulu zaman-zaman kuliah, apa SMP, SD, SMA, dia punya map mind di dinding, gambar gambar pakai pakai stabilo kalau waktu dulu ya SD Ah, SMP gitu dia gambar oh nanti naik ini nanti ke sini nanti ke situ ya udah sebagian sebagian itu sudah terjalani walaupun kala itu nyampai. dia masih ya waktu itu masih umur 19 20 terus 21 dia sudah bisa jalan ke luar negeri dengan ongkos sendiri gitu loh ya kebayang nggak dia umur 20 tuh sudah bekerja loh mbak gitu loh walaupun Oke. ya udah mau selesai itu udah dia kan ambil akademia sekretaris ya Ah, jadi dia semester kelima itu udah magang perusahaan asing dan di perusahaan asing CEO-nya presidennya itu langsung bilang pokoknya don't worry deh ini Laras nilainya A plus semua gitu. wih, jadi mantap jadi itu. ya iya jadi apa namanya dia itu termotivasi dengan ada map mind itu akan seperti kayak doa kita gitu loh. Jadi anak-anak ini harus ada map mind kayak kamu nih. Oh iya mau jadi mau buat program gitu kan. Sekarang kayaknya lagi Ah, rame mengenai ini blockchain teknologi gue belajar deh lecture blockchain. Jadi punya tujuan.
Nah, untuk ke Iya, sana kita kan pasti butuh dana ya. butuh proses Program-program itu atau ilmu, kita harus mencari ilmu kan, ya kan? wawasan tuh. Iya, kita harus mencari ilmu sehingga paham. Kan kalau ilmu kan harus beli, bayar. Iya, Nah, jadi semua itu pakai ada tujuan. Tujuan itu menimbulkan ya asal sesuai dengan kebutuhan. Ya, kayak Mbak Amelia nih punya punya apa pengen pengen lanjutin nih. Aku harus bikin suatu program nih yang bisa bermanfaat bagi umat nih. Bagaimana caranya nih? Wah, aku harus belajar mengenai ini, mengenai itu, mengenai ini gitu loh. Ya kan? iya, iya. Jadi kita harus fokusin kemana arahnya gitu loh. Jadi kemudian itu tingkatan-tingkatan setiap usia seperti yang saya tadi bilang itu kan berbeda-beda kebutuhannya, ya Beda-beda. kan tujuannya berbeda. Nanti kalau menikah seperti apa, tujuannya lagi ke depan lagi mau apa setelah menikah, punya anak terus kemudian apa lagi gitu ya. Ternyata Iya, mau beli rumah, sekolah anak dan itu harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, ini yang muda-muda ini harus punya habit iya. disiplin, disiplin waktu, disiplin menggunakan uang, disiplin untuk mengarahkan tujuannya mau kemana. Nah, Jangan yang ke bawah yang orang. mengarahkan tujuan itu, Bu, yang susah tuh. Kenapa? Yang mengarahkan tujuan. Yang mengarahkan Ada tujuan. ada tujuan. Gini aja, kalau Tujuan. kalau mengarahkan tujuan, saya dengan sukacita karena saya konselor ya, menerima konsultasi khusus perempuan ya. Jadi Mbak Mm-mm. Amelia atau Mbak apa gitu ya bisa bincang-bincang dengan saya melalui WA gitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang kalian ini butuh temen sharing ya, perempuan ya, Ya, untuk heeh. arahnya mau kemana nih. Sebenarnya kayak kayak kita kita memberikan arahan sih ya, tidak menggurui juga tidak, karena kembali lagi kepada kalian karena apapun nasihat dari orang lain terkadang belum tentu dijalani oleh kalian sehingga ada kegagalan-kegagalan karena kita kan pengalaman ya pengalaman hidup udah cukup lama sehingga anak-anak ini harus harus lihat oh ini ibu ini pengalaman nih bisa nih gitu ya saya terus terang saya menerima konsultasi bukan hanya dari lokal tapi dari Amerika, dari Kanada, dari mana-mana lah ya gitu Semua. ya kasus-kasus yang memang sangat menyeramkan gitu ya, yang mau bunuh diri dan lain jadi jiwa gitu. Nah justru dari financial planner itulah banyak yang Ya. konsul gitu ya, karena akhirnya Ah, kita kan permasalahan mereka adalah yang utama adalah utang kan gitu ya. ya, ya. Nah, jadi kasus-kasus itu semua berbeda-beda sesuai dengan usianya. Tujuan-tujuan itu disesuaikan dengan usianya. Ya kan, nanti bertambah lagi. Ternyata di dalam perjalanan waktu, ini yang udah bekerja ini konsumtif. Mungkin udah kebiasaan dari mudanya dia senang belanja ya, makanya saya bilang Ya, atur keuangan. Jangan apa lapar matanya itu kalau kita bilang konsumtif ya. Lapar mata pengen ah, beli ini pengen beli itu dihilangkan ya karena itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Ternyata kayak kita punya kerudung banyak nih, kerudung mm-mm. yang kita pakai paling cuma berapa, keluar berapa sih gitu ya. Ya, Ya, jadi nggak iya, usah banyak-banyak. Nggak usah mikir. Kamu mau tahu saya pergi-pergi saya cuma bawa kerudung. Yang penting saya berganti baju nih, bawa baju abaya ya, terus kemudian bawa kerudung. Nggak usah pusing-pusing bawa kerudung 3 biji aja gitu loh. Yang penting ada kerudung yang mm-mm. tinggal masuk walaupun itu seminggu saya pergi gitu ya. Itu sangat simpel kalau saya pergi karena saya biasa pergi sendiri jalan kemana-mana ya gitu ya. Jadi alhamdulillah apa namanya kembali lagi kepada tujuan dari teman-teman ini anak-anak muda ini harus punya tujuan itu aja intinya kemudian Ya, agar menjadikan ini habit ada catatannya Mbak bikin catatan atau main di kertas di kamar kos ya kamu punya ah, terus kamu bikin gini yang kertas apa tuh kertas polio kertas kertas tuh. polio yang besar kamu gambar-gambar suka-suka kamu lah baru kamu tempel Ya, sehingga itu akan menjadi reminder Kak, reminder Mbak Amelia dan teman-teman agar punya oh iya ya aku punya tujuan ini nih gitu ya kan. Aku harus ya, bisa mencapai tujuanku karena aku tujuan ini nih gitu loh. Karena kalau nggak dari sekarang nih habitnya anak-anakku ini itu habit untuk disiplin dan habit untuk itu hilang gitu loh seperti itu belum belum terbentuk jadi pas saat udah kerja bingung punya duit mau dikemanain kan gitu ya ya, kan kalau saya karena anak saya seperti yang saya bilang sebelumnya saya isi acara anak saya tuh dari baru kerja itu dia udah tanya mama
aku gajinya, aku punya gaji nih, gimana baiknya? Dia nggak ngasih tahu jumlahnya karena saya memang tidak mau tahu gitu ya. Yang penting kamu bisa ngontrol, oh sekian persen untuk JIS, 10%, 20% untuk ini, 30% untuk ini, 40% untuk hari-hari kamu. Sehingga kamu punya uang yang harus dipegang sekian persen dan itu tidak boleh dihabiskan gitu. Kamu dapat apa gitu seperti itu. Dan itu dia bisa jalaninnya dengan baik sampai itu jadi habit. Jadi yang saya sarankan itu adalah saya menabungnya kala itu sama dia bilang adalah beli emas. Itu beli Oh emas, iya. beli emas, beli emas, beli emas. Jadi dibeli emas logam mulia yang 1 gram, 1 gram. Oh, nabung dia, nabung banyak. Sekarang lebih beralih kepada emas yang perhiasan gitu ya. Oh, banyakan dia pada saya. Ya, karena apa? Karena apa ya, Masya Allah, karena Ya, dengan dia udah pinter mengelola keuangan dengan baik, jadi saya juga udah nggak apa-apa lah, dia independen lah gitu ya. Alhamdulillah mereka independen dan adiknya pun kayaknya sama ya. Cuman adiknya masih agak boros karena masih suka jajan, jajan gitu ya, mahasiswa yang suka jajan. sama. Iya, namanya juga mahasiswa ya kan, pengen jajan, pengen ini gitu kan. Nah, dia kan mahasiswa di Bandung kan, tapi udah selesai kan, sekarang udah jadi chef. Jadi anak-anakku ini harus punya habit karena habit yang baik dalam mengelola keuangan ya. Lebih produktif, uangnya diproduktifkan agar nanti ke depannya kamu nggak kebingungan. Kalau udah jadi habit nanti jadi karakter gitu loh. Kalau kamu konsumtif nanti akan terus konsumtif gitu loh. Karena itu sangat berbahaya bagi bagi kita semua ya kalau kita nggak punya tujuan, itu ibarat kita muter-muter mau kemana ya kita ya seperti itu. Karena Iya, yang saya pusing. bener, coba sekarang nih kayak pandemi gini-gini ya, orang kan pada kebingungan nih, banyak yang kehilangan Nah, pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga yang utama saat ini adalah kalau kalau bagi orang-orang nih, kalau saya rasa ya, yang paling penting adalah tujuan untuk mempunyai apa namanya, uang darurat ya, ya kan? iya. Eh, uang darurat tuh harus ada, minimal gitu loh, minimal karena banyak banyak orang yang nggak punya uang darurat sehingga harus mengutang ke sana sini, apalagi ada pinjol ya yang begitu gampang. Jadi sekarang banyak sekali mahasiswa korban pinjol loh karena baru buka YouTube misalnya keklik nggak sengaja tahu-tahu data ya kan seperti itu, banyak sekali korban pinjol. Jadi satu adalah tetapkan tujuan dari anak-anakku semua, kemudian terus keep forward ya, jalan terus pada tujuan itu untuk mencapai target, terus dibuat di list setiap bulannya sudah sampai target berapa persennya, sehingga akan menjadi jelas kamu arahnya mau kemana. Nah kalau anak-anak mahasiswa ini mungkin ya bisa jadi kamu ingin ingin punya tujuan saat ini, ada yang lebih pada senang jalan-jalan, ada yang Iya, senang, kalau saya sih sarannya udah deh kalau misalnya tabung aja dulu, uangnya dibeliin emas, nanti pada saat dibutuhkan itu di breakdown, dibeli apa, bisa untuk naik umroh atau haji, ataupun untuk lanjutin S2, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu bergantung sama orang tua kita gitu loh. Kita nggak usah takut bahwa uang itu akan habis atau gimana. Memang pasti habis, tapi kita akan menjadikan hati kita tuh lebih kepada hati yang legowo karena uang kita tuh bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu loh. ah, Seperti itu. lebih ikhlas ya, Bu. Hmm, ikhlas belajar itu jadi ikhlas, jadi lebih suka lah gitu ya. Nah, itu dari tahapan tujuan aja udah bisa menyangkut kemana-mana ya. Karena tujuan itu bagi makhluk hidup adalah untuk kita ada setirnya, untuk kita bisa mengendalikan diri, untuk kita bisa mencapai target karena sesuai dengan kebutuhan. Kan tujuan juga kan. Kalau nggak ada, nggak ada destinasinya, kita nggak bisa bertahan hidup, Mbak Amelia. Jadi Iya, makhluk hidup kan bertahan hidup kan, survival in this life kan iya. ciri-cirinya, dan Kunci itu salah utama satu itu. kalau hidup di ya. Nah ciri-cirinya, nah itu harus di apa namanya dijalanin ya, tetap harus disiplin ya, karena kalau enggak, karena di mana-mana ujung-ujungnya duit, betul. Iya, duit. Duit semua, Hmm, Bu.
duit semua, tapi kita tidak boleh menjadi budaknya dinar dirham atau budaknya duit gitu loh, jadi mata Ah, duitan. Enggak, ah. jangan karena kalau mata duitan juga kan nggak bagus ya. Jadi jadi makanya kita harus jelas gitu ya. Jadi Mbak Amelia itu tujuannya kemana? Catat nih di buku. 1 tahun ini kamu semester berapa sekarang? Tertuju. Nah, semester 7. Berarti kan 3 semester lagi ya. Ya insya Allah. Kan ini berarti udah magang nih ya. Ya. Ah, ya kan. Nah, berarti kamu prepare. Kamu tujuannya gue harus lulus nih. Kuliah gue dengan nilai baik gitu misalnya. Kita pakai bahasa anak muda aja ya. Ya. Saya harus lulus nih dengan nilai baik ya kan sehingga saya akan mendapatkan beasiswa atau seperti apa seperti itu. Nah, nah itu harus di iniin ke tujuan kita. Salah satu bagian tujuan itu adalah seperti itu. Kemudian baru tahap selanjutnya dari sekarang nih mulai saat ini itu harus menabung. Maksudnya untuk tujuan keuangannya. Kira-kira target kamu apa nih? Oh, target mau ngambil S2. Kamu browsing S2 tuh di sini berapa ya biayanya? Walaupun kita tahu orang tua kita mampu, tapi kita nggak ada salahnya untuk melatih diri. Itu namanya melatih diri. Nanti saat kamu sudah mulai bekerja, kamu itu harus bisa lebih luas lagi untuk tujuan-tujuan lainnya gitu loh. Karena kalau kamu diem aja begitu, kita nggak bisa berkembang. Tujuannya sempit. Ya. Ya seperti itu. Ah, Kalau kayak saya dulu kan zaman-zaman bekerja, wah, gue pengen keluar negeri nih, gue pengen ini nih seperti itu ya. Oh iya, pengen kan bangun rumah itu. begini begini. Iya. Terus kemudian wah anakku harus harus sekolah di sini nih begini begini gitu ya. Udah. Jadi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan anak-anak gitu loh, sehingga anak-anak bisa mempunyai kehidupan yang baik lah gitu ya. Dan kemudian tujuan apa lagi setelah itu kayak saya gitu ya, pensiun. Jadi setiap usia tuh punya tujuan, Mbak. Jangan dipikir saya pensiun saya tidak punya tujuan. Kalau tidak Ya punya harus tujuan, ada. ya kalau nggak punya Kita tujuan gimana, Mbak? Nah, nggak, kalau hidup kalau nggak itu. punya tujuan nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa bertahan hidup, Iya. mate. Jadi setiap usia tuh walaupun saya pensiun gitu ya, kayak saya pensiun itu kan makanya harus ada tujuannya apa nih? Oh kesehatan gitu ya, saya harus sehat. Berarti kalau harus sehat harus punya misalnya, oh saya harus memakai BPJS untuk menghindari pembayaran yang lebih besar gitu kan, meminimais gitu ya. Kemudian oh ini saya harus ikut olahraga, senam dan lain sebagainya. Nah, saya ikut senam, walaupun senam di rumah gitu ya, ataupun Makan berenang sehat. gitu. Ya, saya atau berenang gitu ya, seperti itu. Jadi Heeh. saya punya punya jadwal-jadwal yang memang harus karena tujuan saya saat ini adalah ingin sehat, ya kan. Terus bagaimana kehidupan sehari-hari gitu ya? Ya tetap harus bekerja gitu loh, mencari Iya. uang ataupun uang bukan hanya uang ya, keberkahan hidup tuh rezeki itu bukan hanya uang ya. Kalau bagi saya Juga rezeki itu ya kita bisa menikmati bahan hidup. bersyukur. Ya, kita bisa melakukan sholat malam, kita bisa melakukan sholat-sholat sunnah, kita bisa baca Quran, kita bisa didatengin teman atau mendatangi teman gitu ya. Itu kan suatu kenikmatan juga, rezeki juga yang Allah berikan pada kita gitu loh. Iya. Jadi itu membuat kita tuh apa ya lebih bermakna hidup. Itu kan akan menjadi catatan Ya, amal lebih kita. bermanfaat. Nah, gitu saya. Kira-kira apa yang mau ditanyain dari Amelia? Eh, kapan masa depan itu bisa dirasakan, Bu? Masa depan, masa depan bisa Kapan masa bisa depan itu bisa dirasakan? kapan? Kapan gitu ya tadi ya? Heeh. Ah, Kapan masa kapan masa depan depan? itu bisa dirasakan? Waktu Kapan waktu masa kita depan? udah punya semua. Enggak. Masa depan setiap setiap hari itu adalah masa depan. Hari kita melalui hari ini kita sudah lalui itu adalah masa depan. Masa depan dalam hitungan hari. Hari kedua kita bisa melalui itu masa depan karena kita masih hidup, ya kan? Itu masa depan. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa menikmati masa depan? Kita bersyukur, ya. Terus kemudian kita tetap harus bisa seperti yang tadi saya bilang, harus menetapkan tujuan dulu. Ini berapa tahun nih saya mau pergi haji misalnya atau umroh kamu kalian anak-anak muda atau pergi ke Jepang atau kemana lah.
wah saya harus menabung 20 juta nih. Coba kita hitung. Ya, hitung dalam hitungan 2 tahun. Ya di breakdown. Kebutuhannya 20 juta kalau dibagi 24 berarti setiap bulan kurang lebih 1 jutaan, betul? Ya ya, Ya, betul. nabung 1 juta. Apakah kamu bisa nabung 1 juta? Sedangkan uang jajan kamu kan 50.000 sehari dikaliin 31,5 juta. Ya kan? Kita balik hitung-hitung. Nah, itu kalau udah kita lihat bener kan? Berarti kan 1 juta harus kita Ya, tabungin. Ya kan? Berarti yang 500.000 itu yang untuk kebutuhan kita sehari-hari, betul? Ya untuk makan, berarti makan kita harus diminimize sampai dengan 30 hari. Nah, itu kamu bisa tuh nabung dalam waktu 2 tahun terkumpul 20 juta. Bisa jalan-jalan, kamu mau umroh, tinggal tambah dikit. Jadi sebenarnya bagaimana niat? Satu seperti tadi, niat. Kemudian tekad. Ya kan? Tujuannya apa dulu? Tujuan baru tekad lah ya gitu ya. Tujuan baru tekad. Gitu loh. Tekadnya buru-buru deh diiniin seperti itu. Nah, kalau udah ada seperti itu kan enak ya gitu loh. Jadi saya pikir dari sini udah jelas ya Mbak Amelia, maksudnya bahwa kita tetap harus ada niat, kita tetap harus ada tujuan, kita harus ada tekad. Tekad itu untuk kita memotivasi diri kita lebih kencang larinya gitu ya. Kita untuk lebih disiplin itu dari tekad kita gitu ya. Jadi kelihatanlah bahwa apa yang masa depan tuh kapan kita bisa nikmatin ya tergantung dari diri kalian sendiri. Bisa nggak kalian disiplin? Betul? iya, Bu. Kalau nggak disiplin, sekarang gini, kamu tidak akan bisa menikmati apapun kalau kamu tidak disiplin. Apalagi kamu tidak bersyukur. Karena setiap hari adalah masa depan. Hari ke hari adalah masa depan. Hari ini kamu sudah melakukan apa untuk hidupmu dan untuk orang lain. Hari kedua, besok melakukan apa. Perkembangan dari hari ke hari itu Allah akan hitung. Count on it ya. Dihitung oleh Allah. Dan itu suatu pemaknaan hikmah bahwa kamu menggunakan waktu dengan baik dan produktif. Walaupun kala itu kamu tidak menghasilkan secara uang. Bagaimana akhirnya untuk meningkatkan penghasilan ke depannya? Kamu akan terus bertanya dan bertanya pada Allah. Nanti Allah akan berikan jalan. Kemudian kamu misalnya, wih, saya harus ngajar les nih. Anak saya semester kedua ngajar bahasa Inggris. Karena anak saya mampu untuk berbahasa Inggris gitu ya. Ngajar bahasa Inggris private. Teman-teman kuliahnya di Tarakanita. Karena anak saya kuliah di Tarakanita sekretaris 3 tahun ya. Itu dia ngajar bahasa Inggris dibayar 1 jam 25.000, seneng nih minta ampun. Kala itu iya itu 8 apa 9 tahun yang lalu ya gitu ya, itu dibayar 25.000. Saya ketemu sama temennya dia di rumahnya, ternyata anak orang kaya. Apa yang dia bilang, wih tante si Laras itu bahasa Inggrisnya nggak ada takutnya sama orang. Jadi dia mengajar memang karena confidence-nya dia, karena dia juga punya tujuan. Nah, kayak kalian nih, Mbak Amelia punya keahlian skillnya di IT, ya kan, paham mengenai misalnya buat apa namanya bikin encrypt ya, gitu ya misalnya, atau bikin bahasa-bahasa komputer lainnya, program-program lainnya, mencoba ya programmer. Kamu mencobalah untuk membuat program yang simple, kemudian kamu kembangin. Itu kamu punya tujuan, karena kamu ingin tujuan menjadi programmer yang terkenal, ataupun nanti kamu jadi paham apa itu bahasa komputer yang lebih kita maknai. Maksudnya kita maknai benar-benar bukan karena hafalan, tapi karena kita paham dan tahu. Nah, paham sama cuma hafalan hilang itu. Nah, tujuan kamu. Nah, jadi tujuan itu harus terus dipegang gitu sebagai alat takar kita untuk kita bisa melihat ya kemampuan kita sampai sejauh mana sih, berapa persentase yang telah kita capai dalam tujuan kita gitu loh. Tujuan keuangan itu sangat penting ya. Kenapa? Karena semua hidup di dunia ini butuh uang, BU. Ya, kan butuh uang. Beli apa-apa pakai uang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa namanya itu akan lebih kuat ya kita punya, karena oh ya gue harus punya ini nih, beli nih. Mungkin dari teman-teman, aduh aku pengen beli sepatu, tapi dia royal untuk merokok misalnya yang laki-laki ya kan, satu box rokok aja berapa harganya, dikaliin aja sebulan udah berapa, padahal dia bisa beli sepatu yang mahal nantinya dalam hitungan cuma 3-4 bulan gitu loh. Itulah semua tergantung dari kita. Jadi maaf kata ya,
Benar, maaf kata ya, orang Indonesia tuh nggak disiplin, nggak disiplin, nggak disiplin. Kenapa nggak disiplin? Kita lihat aja kebiasaannya. Makanya selalu ada pertanyaan kan, suami saya kan orang asing ya, selalu tanya why people in here do like that, only talk, not action. Suami saya kan bilang gitu. Iya. Ya Pak, that is the character Indonesian people. Gue bilang jadi. Terus kalau teman-teman saya tanya bilang kebanyakan kelamaan dijajah, di bilang katanya, oh ya kebanyakan kelamaan dijajah sama Belanda 350 tahun jadi bodoh. Kita kan ditipu-tipunya terus sama Belanda kan 350 tahun gitu. Iya. Jadi kita lambat berpikirnya untuk action itu lambat. Jadi kebanyakan cakap, too much talk, no action. Itu saya bilang semua ya orang-orang bule itu bilang begitu terhadap teman-teman saya. Jadi kadang-kadang saya juga malu ya, kita di underestimate gitu loh. Akhirnya saya berusaha untuk mendekatkan orang-orang tersebut di Indonesia ini untuk agar suami saya juga paham gitu ya, seperti itu. Dan kemudian jadi Mbak ini harus punya uh, tujuan yang kuat, tujuan yang kuat dan harus disiplin, harus dengan tekad yang disiplin. Dan itu pertama-tama jadikanlah apa yang kita lakukan actionnya itu dari bagian dari tujuan itu adalah untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan oleh Mbak Amelia. Jadi kalau usia Mbak Amelia itu tujuannya mau kemana nih? Ya kan banyak sekali tujuan-tujuannya. Seperti tadi, kalau untuk usia saya yang pensiun gini, tujuannya untuk kesehatan, tujuannya untuk bagaimana bisa sehat, ya kan begitu. Terus kalau untuk yang usia-usia muda lagi, oh tujuannya ingin anaknya bisa sekolah di sekolah yang bagus. Oh ini lagi hamil istrinya, oh anaknya harus melahirkan di rumah sakit yang bagus. Itu kan butuh dana. Dan itu harus dipersiapkan di ujung hari. Nah, kamu juga bisa menyiapkan uang untuk tabungan pernikahan misalnya, nggak apa-apa, simpen aja. Jadi jangan apa namanya, pokoknya nabung lah, nabung nggak ada ruginya kok. Kita juga ngapain sih? Kan nabung aja, nabung dari hal kecil ya. Dari kamu nabung cuma 5.000 sehari, 5.000 sebulan udah berapa? 150.000 setahun udah berapa? 1,8 juta. Banyak. Nah, banyak. Kamu tingkatin lagi. Ternyata kamu iya ada duit nih. Jadi jangan belakangan nabungnya, harus disisihkan dulu. Gitu. Kamu dapat 50.000 nih. Oh, cukup lah beli bensin, beli ini sama makan gitu ya. 30.000, 20.000-nya aku simpen deh gitu. Karena itu uang kan untuk berjaga-jaga juga. Kalau misalnya suatu terjadi ya nauzubillah min zalik kan gitu misalnya entah ban kempes atau apa, kan pakai uang kita. Uang Jadi itu darurat. ya, kebayangkan 20.000 sehari atau 10.000 sehari, udah 300.000 dikaliin setahun, udah 3.600.000. Kamu mau punya 100 juta juga gampang. Bisa Iya. diberikan? Kamu bisa ya? Enggak, maksudnya dari kamu pribadi lah. 10.000 aja, masukin kotak kaleng susu, ya, masukin. Kamu punya tujuan, bismillahirrahmanirrahim. Yalah, ini uangnya untuk aku berjaga-jaga, mungkin aku untuk S2 nantinya, dan aku ingin umroh nih Allah, gitu. Plung, 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 gitu loh. Atau dana itu untuk nanti bekal kita nantinya. Kita kan gak ada tahu, ya kan? Ya Kita kan nggak bisa persiapan. bergantung. Nah, persiapan. Ya, Ya tujuan itu persiapan. sebenarnya tujuan itu adalah target itu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang memang kita butuhkan di masa yang akan datang. Makanya kita harus punya target gitu, seperti itu. Ya, dari situlah kita akan lihat. 1 jam ya udah ya. Berapa lama Bagaimana kita? langkah supaya mau nanya lagi Bu? Oh, baik. Bagaimana langkah supaya kita tahu apa yang kita inginkan? Bukan Supaya kamu kita tahu inginkan, apa yang kita inginkan. kita butuhkan, bukan inginkan. Ya. Jangan kita Oh inginkan. kita butuhkan. Karena kalau kita inginkan, itu adalah nafsu. Nafsu itu temannya setan. Tapi kita butuhkan. Apa yang kamu Yang butuhkan? kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa nih saat ini? Kamu butuh apa nih? Misalnya kamu butuh laptop, Uh-uh. tuh. Atau kamu butuh untuk beli motor baru, betul? Enggak. Misalnya. Siapa tahu, aku mau beli motor baru, aku mau gaya-gayaan dari hasil uangku sendiri.
Itu motor nanti Iya. kalau udah ada uang kumpul dijual, dibeli motor di-upgrade lagi gitu. Bisa, semua tuh bisa yang tidak mungkin tidak gitu loh. Jadi jangan karena apa yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Nah, kamu butuh apa nih saat ini di saat kuliah? Kaitannya dengan kuliah. Atau kamu akan butuh apa nih 2-3 tahun ke depan? Oh iya, untuk menyiapkan pernikahan. Ataupun kamu butuh untuk mempersiapkan biaya-biaya lain lah gitu ya, yang kita nggak duga gitu. Atau ini untuk apa gitu. Benar, kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau sudah berdasarkan keinginan, kita bisa royal. Akhirnya kita jadi stres. Waduh, gue ingin beli ini, beli itu, beli ini, begitu kan? Itu kan keinginan. Iya. Aku ingin pergi ke sini, pergi gini. Itu kan keinginan, tapi kita butuhkan. Nah, kecuali kamu membuat map mind itu sebagai mimpi. Karena dari map mind itu yang dipasang itu akan ada sekitar berapa persen akan tercapai menjadi tujuan kamu. Karena kamu akan termotivasi, nih gambarnya, gue mau pergi ke luar negeri nih, gue mau umroh nih, gue mau ini nih, seperti itu. Jadi akan mereminder kita gitu loh, seperti itu. Jadi semua tiap usia punya tujuan yang berbeda-beda. Ingat, tujuan itu bukan karena keinginan, tapi kebutuhan. Kebutuhan. Nah, karena kalau keinginan itu adalah nafsu. Karena semua Ya. orang punya nafsu. Misalnya contoh, aku inginlah beli beli sepatu yang bagus gitu ya, yang mereknya ini. Itu kan cuma keinginan, sepatu di rumah banyak, ya kan? Nggak Ya. usah bilang sepatu, Nah. ya kan? Nggak terlalu butuh lah gitu loh. Biarin aja gue sepatu yang ini aja deh gitu, nggak usah mikirin orang lain gitu ya gitu. Oh lagi model ngetren ini, cuek aja, cek maning gitu loh. Kalau saya orangnya begitu mbak. Jadi saya dari dulu, dari anak-anak muda, dari sejak kuliah atau apa, saya selalu selalu apa namanya paling cuek. Jadi saya hanya memikirkan gue pengen beli ini nih gitu. Kepala saya tuh kepikirannya begitu. Jadi kalau saya nih dulu punya tujuannya waktu awal baru baru kerja ya, baru kerja. Iya. Saya punya kaleng Nah. susu, saya dari Nah. Denkau ya. Itu Nah. saya masukkan uang setiap hari, kan saya dulu kerja tahun 90 ya. Itu ada uang makan. Kala itu kita masih transportasi masih kurang lebih 100 rupiah. Iya. Naik kereta PP gitu ya, dari rumah ke kantor itu cuma 5.000 PP pulang pergi, kayak bayang nggak, murah banget. Nah. Nah itu uang setiap hari saya menabung kurang lebih itu 200 perak, 500 perak. Karena saya dapat uang saya kerja di bank. Saya dapat uang jajan itu uang jajan, uang makan dari kantor, dari bank itu 1.500. Itu saya masukin, Mbak. Ya kan? Jadi pas gajian saya juga masukin berbeda. Kalau gajian ya saya masukinnya misalnya gini. Oh, saya masukin untuk lebaran ibu saya gitu loh. Saya gajian misal 100.000 nih. Saya masukin tuh uang 50.000. Kebayang nggak? Gajian 50.000, lebaran paling nggak 10 bulan ke depan lagi. Itu uang bisa terima Iya. kalau tahun itu, tahun 90, itu banyak banget. Daging itu masih Iya, harganya banyak banget 9.000 loh. sekilo. Banyak, telur masih 1.000 perak Lebaran tuh. sekilo. Nah, Iya. jadi Kita kebauran sama saya jajan. sudah puas. Ya, padahal orang tua saya mampu, Mbak, punya laboratorium klinik segala macam. Tapi kita bisa punya target bagaimana menyenangkan ibu kita, orang tua kita. Karena kita nggak ada yang tahu kalau udah berumah tangga, apakah kita akan hidupnya senang, ataukah kita punya waktu untuk orang tua kita. Belum tentu, Mbak, belum tentu. Saat kita masih single, kita masih bisa memberikan yang terbaik buat orang tua. Atau makan sate atau apa. Itu saya, Mbak. Saya sampai saya menikah, uang semua, uang THR, uang, oh pokoknya jadi kalau lebaran tuh banyak ibu saya. THR 1 bulan dapat. Uang tabungan dari itu dapat dari kaleng Denko. Nah, Iya. itu yang harus teman-teman jalanin. Dan itu luar biasa banyaknya. Uangnya banyak karena kan nggak berasa. Nilai dulu gaji saya cuman, kemarin gaji saya tahun 90 di bank kayak BCA dan lain sebagainya. Itu S1 cuma 100.000, Neng. 100 sampai 125.000. Kalau orang Chinese 125.000 ya. Jadi Iya. ya kan, zaman dulu nih, Iya. ya kan. Kebayang, sekarang kan besar, tapi kan biaya hidup juga besar karena inflasi, ya kan. Apalagi nanti ke Inflasi depannya juga ada besar. resesi global, ekonomi resesi kan nih dunia nih nanti di 2023. Tapi saya punya keyakinan Indonesia insya Allah aman karena Indonesia demografis people-nya itu
banyakan adalah manusia-manusia yang produktif usianya ya. Terus Ya. kebutuhan untuk konsumsi Indonesia manufakturnya itu kebanyakan hanya untuk lokal aja udah cukup, ya nggak perlu ekspor. Kan yang paling berbahaya kali ini adalah ekspor belum tentu dibayar ya kan, seperti dari LC dan sebagainya. Jadi alhamdulillah karena kerja di bank jadi tahu ya gitu ya. Eh Betul. ya pokoknya intinya adalah anak-anakku itu apa tuh Bu, katanya? izin bertanya. Ada yang mau bertanya, Bu? Ya boleh boleh. Bu, izin bertanya. Mungkin di luar konteks, bagaimana mengontrol diri agar tidak stres berlebihan jika punya suatu masalah? Oh gitu ya, itu di luar Ya, di luar pertanyaan teks dari Mbak konteksnya. Laila. Ya, ya ini nanti bisa lah menghubungi saya gitu loh ya, menghubungi saya secara wapri, ada nomor telepon saya gitu ya. Saya memang menerima konseling Ya. ya. Sebenarnya kalau kamu stres itu stres berlebihan itu kamu terlalu overthinking, overthinking, Ya, overwhelm, sehingga melampaui batas itu Bu. kemampuan kamu. Nah, jadi kita kalau usah mikir terlalu berlebihan gitu, kita sulit nih. Kita nggak punya duit misalnya, nggak punya Heeh. pekerjaan, gitu ya. Sedangkan kebutuhan hidup tuh luar biasa. Kita hanya Ya, bilang benar. sama Allah, kita zikir aja istighfar dan minta pada Allah. Kita kan sudah berusaha. Yang penting Ya. buktikan kita sudah berusaha. Ya Allah, saya sudah berusaha. Saya serahkan semua padamu. Allah akan berikan. Dan jangan terlalu overthinking karena kamu sudah melampaui kuasa dari Allah. Kalau kamu over, seolah kamu tuh istilahnya berhak untuk bisa menyelesaikan semuanya, tidak. Itu yang jadi bikin stres dirimu. Jadi jangan harus bisa ngontrol benar dan harus istighfar, zikir ya kalau muslim ya gitu ya. Sehingga sehingga kamu akan mengurangi beban pikiran kamu karena kamu harus punya keyakinan ya Allah, saya ini manusia biasa. Saya ini tidak bisa mengontrol diri. Tolong ya Allah jagalah dan kontrol hati agar tidak menimbulkan overthinking dan stres berlebihan gitu loh. Insya Allah Allah kasih jalan gitu loh. Allah akan kasih jalan. Insya Allah jangan. Jadi kalau ada masalah nih, bilang begini sama Allah, ya Allah, Engkau lebih besar dari masalah yang kuhadapin. Engkau maha besar ya Allah. Sehingga semuanya terasa kecil. Itu yang saya hadapin sayang. Jadi Iya. insya Allah bisa, kamu bisa mengendalikan, bisa mengontrol. Jangan kamu langsung defense and then say I cannot control about my problem. No, jangan. Jadi kamu harus tetap bilang aku bisa karena ada Allah yang maha besar membantu. Harus begitu di dalam hati. Bukan kita yang menyelesaikan. Karena kalau kamu yang menyelesaikan, berusaha menyelesaikan, kamu akan stres tingkat tinggi gitu loh. Jadi jangan stres ya sayang. Pokoknya masa depan kamu masih panjang. Kalau mau komunikasi sama Bunda, silahkan aja ada nomor teleponnya atau kamu bisa wapri atau apa di Instagram ya ada juga bisa inbox gitu ya. Dengan sukacita Bunda akan memberikan apa namanya Saran, nasihat. motivasi, Ya nasihat. saran motivasi karena pengalaman hidup Bunda, masya Allah, Sama apa namanya ya masya Allah, alhamdulillah gitu ya karena memang suami juga orang asing dan lain sebagainya. Perjalanan hidup yang manis, pahit, gurih, asem, kecut tuh udah dijalanin. Jadi memang benar kita harus punya tujuan ya. Tapi jangan kamu memaksakan tujuanmu gitu loh. Misalnya kamu nggak mampu, aku pengen punya rumah mewah nih, gimana ya? Takar diri sendiri, takar diri. sesuai Gue kemampuan. kerjaanku cuman begini, gajiku cuman 5 juta. Bisa nggak ya? Nah, menakar diri, mampu nggak gue beli yang rumah yang megah itu di Pondok Indah yang harganya 10 miliar gitu misalnya. Kan nggak mampu. Jadi kemudian Heeh. kamu dialihkan dengan mencari apa mencari suatu solusi bahwa kita jangan terlampau tinggi dalam berandai-andai dalam mencapai target karena kan ada tuh kalau mau buat target tujuan kan ada tuh kan harus ada apa tuh Heeh. ya kan kita kan, kan setiap awal tahun kita buat tujuan kan target kan Iya. goal setting untuk diri kita. Nah, itu kan harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan data, sesuai dengan apa yang kita mauin. Jangan terlalu meluas kemana-mana atau terlalu tinggi. Ya, nanti akhirnya kalau jatuh bingung sendiri. Itu namanya jadi stres ya. Iya. Nanti Iya. insya Allah kalau memang mau nanti anak-anakku mau
sharing atau apa bisa di inbox ke Bunda di Instagram gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin anak-anakku ini kan malu ya ngomong sama orang tua ya. Ya kan, maksudnya nggak enak, takut jadi pikiran dan lain sebagainya Ya, gitu. Bener ya kan? Aduh, betul, gimana ya Bunda gitu. Jadi sebaiknya memang harus pada ngomong pada pihak yang lain yang memang bisa yang punya pengalaman hidup, ya kan? Bukan kamu dengan sebaya kamu. Kalau kamu dengan sebaya kamu itu nggak akan ada solusi. Kamu cuma akan menerima ada masuk nanti instan. Bu, ada nanti. Malah kalau Malah kamu sulit. sama-sama masih muda, pengalamannya belum ada banyak gitu ya, belum ada Betul. bukti-buktinya. Nah, itu akan membuat kamu nanti jadi malah mungkin ada yang Stres. memprovokasi bahasa-bahasanya, mungkin ada yang membuat kamu menjadi nggak nyaman seperti itu ya. Jadi intinya hati-hati juga. Insya Allah Bunda dengan sukacita, dengan senang hati. Kalau memang mau konsul, ngobrol, minta nomor WA-nya sama Mbak Amelia, silahkan. Jadi apa namanya? Saya sangat terbuka karena saya menerima konseling ini udah sekitar 2000 konseling dari 2019 ya, membentuk grup perempuan ya. Tapi sekarang kan kita siapa aja boleh. Waktu kemarin tuh ada dari Solo, dari mana-mana yang terlibat dengan riba gitu ya. Akhirnya menerima konsultasi itu dengan lost hope ya, alhamdulillah akhirnya ada jalan dari Allah gitu ya. Karena saya cuman hanya manusia biasa ya kan, beri nasihat. Jadi kalau mau dijalanin itu kembali lagi kepada diri diri yang meminta nasihat itu. Kalau memang anak-anakku langsung jalanin apa yang saya sampaikan, insya Allah ada perbaikan sedikit 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 seperti itu. Karena semua pakai proses. Tidak ada yang bisa kamu minta nasihat terus langsung pure semuanya beres, tidak. Tetap pakai proses, proses, proses. Karena hati kamu harus menerima dulu nasihatnya, dicerna dulu, disimak dulu, ya seperti itu. Nah, sama dengan kita yang untuk tujuan, kamu ada masalah, tujuan kamu harus punya tujuan. Biar selesai masalah, aku harus mencari informasi mengenai masalah ini sehingga tidak menjadi aku beban, gitu loh. Melihat doa-doa atau kamu dengar kajian, kan kamu bisa googling tuh, ya kan? Oh masalahku ini nih, oh ada masalah keuangan nih, oh, misalnya ada masalah ini, masalah itu, nah itu bisa, bisa, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, semua itu ada solusinya. Allah berikan ujian, kita tinggal ningkapin aja. Itu ada kasus contoh. Suatu ketika ada orang bertanya sama Bunda, dia orang kaya, tadinya orang kaya di Kebayoran rumahnya, orang kaya tadi teman-teman teman Bunda sih saat itu kasus ya. Jadi banyak banget kasus-kasus pada saat pandemi itu yang nggak bisa bayar kuliah, ya kan? Dan itu ada yang rumah di Menteng, ada yang rumah di mana gitu, banyak deh. Kebayangkan rumahnya orang-orang kaya gitu. Dia berpikir Bunda itu financial planner bisa dipinjemin duit kayak bank aja ya. Padahal kan bank gitu memberikan nasihat ya gitu, gitu nasihat keuangan. Ya alhamdulillah. Dia bilang, aduh gimana nih ya Mbak, nggak bisa bayar kuliah. Banyak yang bilang pada saat pandemi begitu. Saya bilang udah ketemuin aja ke kampus, bilang aja di kampus, minta suratnya, minta keringanan untuk membayar dan lain sebagainya. Insya Allah ada jalan gitu ya seperti itu. Jadi saya pikir semua tuh ada solusinya. Cuman kita kadang-kadang tensin mau ngomong, betul? Tensin kan mau ngomong. Saya tidak ada tensin. Siapa yang di hadapan saya, mau itu rektor, kayak mau itu guru, sama-sama manusia, ya kan? Memang kita harus misalnya ngajeni, menghormati, wes ngajeni aja gitu ya. Namanya juga istilah rektor atau apa gitu. Tapi kita tetap harus menghadapi itu gitu. Kita nggak usah takut. Jangan takut pada manusia, takutlah hanya pada orang. Orang kita benar kok. Kita nggak melakukan kesalahan kecuali kamu mencoret-coret dinding sekolah kampus itu ya, kita kebasan. Nah itu kamu merasa bersalah. Soalnya kita nggak Iya. salah, kita nggak gitu aja. Terus kemudian masalah itu bisa bisa ada solusinya. Don't worry about that, oke? Okay? Jadi setiap masalah ada solusinya. Kamu tinggal anak-anakku tinggal menyampaikan apa sih masalahnya. Insya Allah Allah akan berikan bantuan entah melalui siapapun, entah melalui Bunda, entah melalui temanmu, entah kamu lagi berkumpul dengan teman-teman, kamu denger sharing time-nya seseorang, sharingnya orang gitu ya, tanpa kamu sadar itu jadi hidayah untuk kamu untuk menyelesaikan masalahmu. Banyak cara dari situ. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi
insya Allah Bunda dengan sukacita bisa menerima konsultasi dari anak-anakku. Semoga anak-anakku juga bisa selesai kuliah dengan hasil yang terbaik ya, dan bisa Ya, bisa bisa bekerja di tempat yang Allah berkahi ya, gitu lah ya. Semoga amin. aja. Saya sih Ya, berharap jangan bekerja di lembaga ribawi ya. ya, Kalau bisa bekerja sesuai sesuai dengan skill kalian lah ya. Jadi ilmunya nggak hilang gitu loh. Jadi saya pikir ini kita udah lama juga nggak apa-apa nih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari anak-anakku. udah nggak ada Bunda. Oh, udah gak ada. Alhamdulillah. Ya, Jadi intinya kita semua sebagai makhluk hidup kan harus survival in this life. Sehingga untuk mencapai survival in this life itu kita kan harus punya kontrol diri. Ya biar nggak dimakan sama binatang lain atau gimana gitu. Kalau sebagai binatang ya, kalau sebagai manusia kan kita harus bisa mencari uang, punya punya memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan itu kita punya tujuan, yaitu harus harus diatur keuangan kita untuk mencapai tujuan. Budget kita berapa nih? Itu harus diatur tuh keuangan. Budgetnya berapa setiap bulannya, kemudian pengeluaran uang masuk berapa, itu harus dilihat. Sehingga pada saat ternyata uangnya minus, kita harus punya solusi. Iya kan? Solusinya gimana? Ya mungkin harus tambah tambah atau mengurangi pengeluaran ataupun kerja tambahan gitu ya, harus ada agar tidak minus. Sehingga ini teman-teman yang lainnya tuh yang sudah bekerja itu mempunyai uang cukup, ada uang untuk urgent gitu, darurat ya, emergency ya, uang darurat. Nah, uang darurat itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau nggak ada uang darurat, bisa jadi nanti kita ngutang-ngutang, nauzubillah menjalik kan, ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana gitu. Tapi kalau kita ada uang darurat, walaupun uang itu kecil, kita akan merasa aman. Sementara itu rasanya aman. Yang penting kita bisa mengelola uang, dan begini dalam arti kata yang sesuai ajaran Rasulullah ya gitu ya. Jangan sampai terlalu pelit juga, kikir, nggak boleh. Yang penting kita harus ada zisnya tuh, harus ada tiap bulannya ya. Apa kamu ngelihat orang minta-minta di depan kasih 1.000 perak, karena itu akan mendapatkan keberkahan hidup bagimu, karena rahmat Allah akan datang padamu. Kita mintanya rahmat Allah, karena rahmat Allah itu datang untuk kita menaikkan booster kita dalam keimanan, ketakwaan, dan rezekinya nggak berhenti-berhenti. Apapun ada jalannya, insya Allah. 1.000 perak, masukin masjid 500 perak. Pokoknya uang kecil-kecil itu, kalian mahasiswa, teruslah bersedekah, ya bersedekah yang kecil-kecil. Ya, jadi insya Allah hidupmu berkah gitu loh. Insya Allah ada jalan. Apapun nih. Jadi gini, Allah itu memberikan kunci ya gini ya. Sepanjang keran keran terbuka, keran tuh pengeluaran uang. Ser, kamu ngasih siapa aja nih? Ngasih orang tua misalnya. Itu keran yang di atas yang dari Allah tuh ngucur terus, ada aja rezekinya. Ya kayak Bunda waktu kerja dulu. Ya kan? Uang kan untuk orang tua, padahal orang tua mampu gitu loh. Ya kan? iya, Orang mampu, tapi kita kayaknya seneng banget membahagiakan orang tua. Emang saya tipikal orang yang tidak pernah mau minta, Mbak. Saya tidak pernah minta sama orang tua. Tidak pernah. Kakak saya dibeliin mobil, dibeliin apa, saya enggak. Adik saya apa, saya enggak. Saya santai orangnya. Jadi itu kayak keran itu, ngalir terus. Makanya kata almarhum kedua orang tua saya, maka saya dipercaya. Jadi kamu harus mencari kasih sayang dari orang tua, karena itulah berkah yang kamu dapatin. Sehingga kekayaan yang sesungguhnya adalah rahmat Allah yang datang dari kedua orang tua yang begitu menyayangi kita tanpa kita meminta apapun. Nah, saya tidak pernah meminta sama siapapun, tidak pernah. Jadi saya cuma meminta pada Allah. Saya minta kepada Allah, jadi Allah akan bukakan hati orang-orang yang memang mau memberi kepada saya, ya memberi gitu loh. Jadi tidak ada beban bagi saya untuk hutang budi, ya kan gitu, seperti itu. Jadi iya, jangan sampai kita punya hutang budi pada orang lain. Kita hutang biasa aja kita susah, nanti ada hutang budi kita bagaimana membalasnya, rasa nggak enak. iya, Sehingga akan mengikat kita, Mbak, mengikat kita untuk kali waktunya ya. iya, iya Bunda. Nggak Waktu apa-apa, nggak segini. apa-apa. Udah diprogramin 1 jam. Nggak apa-apa ya sayangnya. Iya, Nanti kalau iya, Mbak Amel mau ngobrol sama Bunda, silahkan, ada WA-nya kan ya. iya Bunda. Jadi silahkan aja ngobrol, dengan sukacita ya. Insya Allah kalau Bunda lagi ke Jogja, ntar mampir-mampir kita ketemu di mana. Kamu bawa motor kan?
Ya, sip. Nanti kita ketemu, kita ngobrol sama teman-teman yang lain. Insya Allah, insya Allah. Doain aja saya sehat Ya, ya. Ya, terima kasih sebelumnya amin. sayangnya. Ya. Oh ya, nanti Makasih itu Tante. itu itu berbagi videonya gimana, ngambil dari yang di IKSH ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih ya sayang. Sukses ya, berkah ya hidupmu. sama-sama. Ya, ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Ya, yo. Waalaikumsalam.